Bang Perfab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, kembali lagi bersama aku, Clara Amanda dalam program Tamu Kita. Nah, hari ini seperti episode-episode yang lalu, Clara pasti udah bersama seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Kita akan membahas tentang tema yang tidak kalah luar biasa, Tribuners. Hari ini Clara sudah bersama Bapak Kajari, ada Bapak Yusuf. Bapak Yusuf, boleh disapa dulu Tribuners, Pak? Hai Tribuners, salam kenal. Salam sehat, salam semangat. Oke, salam semangat Tribuners. Walaupun kita hari ini puasa, tetap semangat. Semoga nanti lancar sampai berbuka puasa ya. Nah, hari ini Pak, Bapak kita duduk bersama Clara. Hari ini kita akan membahas tema tentang kolaborasi nih Pak, antara Kajari Pasaman Barat dengan Tribun Padang nih Pak. Nah, tapi sebelum itu Tribuners, kita tak kenal maka tak sayang ya Pak. Jadi kita kenalan dulu nih. Oh ya, Clara mengucapin juga nih Pak, selamat 1 tahun ya Pak menjabat sebagai Kajari Pasaman Thank you, Barat. makasih Uni Clara. Oke, nah Clara mau tanya dulu nih Pak. Sebelumnya Bapak sebelum di Kajari Pasaman Barat ini Bapak menjabat sebagai koordinator Kejati ya Pak? Di Banten, Serang, Kota Serang. Itu. Nah, gimana nih Pak bisa pindah ke Pasaman Barat gitu? Ini mungkin karena ngidam nasi Padang. Waduh. Ngidam nasi Padang. Suka banget nasi Padang ya Pak? Jadi boleh percaya, nggak percaya, malam hari sebelumnya, sebelum dapat penugasan baru, informasi SK baru tuh, saya malamnya tuh ngidam. Pulang malam kan dari Serang, itu hari masih tinggal di Jakarta. Bilang sama nyonya, sayang, saya mau nasi Padang, masih di jalan saya udah nelpon, tolong pesenin nasi Padang. Iya, Pak. Emang ada buka jam segini, pokoknya cariin nasi Padang lah. Iya. Ya udah, akhirnya malam itu saya makan nasi Padang, besok pagi keluar SK penugasan ke Pasaman Barat. Keterusan makan nasi Padangnya ya Pak. Keterusan. Semoga kolesterol aman Pak. Amin, amin. Oh ya, Clara mau tanya nih Pak, apa sih yang memotivasi Bapak sehingga minat sekali menjadi seorang jaksa gitu Pak? Minat menjadi seorang jaksa saya kira menjadi pilihan ya, menjadi pilihan. Saya kebetulan latar belakang pendidikan formal saya ya pendidikan S1 Hukum. Jadi saya sarjana hukum, menempuh S1 Hukum di Universitas Airlangga, Surabaya waktu itu. Dan ketika memilih pendidikan sarjana hukum, tentunya kalau kita memilih untuk berkarir secara profesi, ya ada banyak pilihan. Nah, salah satunya ya memilih sebagai seorang jaksa. Tapi yang paling ini di benak saya waktu itu, kita kan mahasiswa biasa selengean, celana bolong-bolong, rambut nggak karuan, penampilan ini. Tapi yang bikin saya agak kesengsem ya kalau orang Jawa bilang, belum agak ini ya, naksir itu karena uniformnya. Oh, uniform, seragamnya cakep ya Pak? Iya, seperti itu. Oke. Nah, kan kalau mau jadi Akabri TNI kan udah lewat. Iya, umurnya udah ya Pak. Oke, jadi karena memang basic Bapak adalah sarjana hukum, memang pendidikannya di hukum. Betul. Nah, ini kenapa hukum ini menjadi penting dan kenapa kita masyarakat ini harus punya awareness yang tinggi terhadap hukum, Pak? Nah, saya mengilustrasikan sederhananya seperti ini. Orang yang mempunyai keyakinan akan sesuatu itu kan selalu dilandasi dengan kesadaran, ya kan? Contoh, kita sederhana aja. Ketika orang mengatakan dirinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti kan dia meyakini apa yang disebut dengan konsep dosa dan pahala, surga dan neraka. Nah, konsep-konsep ini kan sebetulnya konsep-konsep yang minta maaf, yang bersifat imanen, ya kan? Pribadi Bersifat ya, Pak? bersifat pribadi dan minta maaf ya kadang abstrak.
Betul. Nah, yang bersifat abstrak, imanen, ya kan? Iya. Yang tidak tergambar dengan kita seperti apa, itu saja bisa kita yakini, bisa kita imani. Apalagi yang faktual, yang real seperti hukum. Hukum kan udah. Mau tanya orang ke yang menerima kesalahan karena dihukum, silahkan aja tanya orang yang keluar dari penjara, ya kan? Iya. Orang yang dikenakan sanksi denda kena tilang, bagaimana perasaannya, penderitaannya, Iya, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau tanya bagaimana rasanya di neraka, saya kira silahkan duluan, nggak ada yang tahu kan. Nah, artinya maksud saya untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat hukum sebetulnya sangat mudah. Sangat mudah karena ketika setiap insan, setiap manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mengimani Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya secara serta-merta, secara paralel dia juga sudah harus patuh dan taat kepada hukum, karena hukum ini lebih nyata, ya kan? Yang sifatnya goib aja ya, dia bisa yakin kita patuhi, gitu ya. apalagi yang nyata, yang bisa dilihat secara langsung akibatnya, konsekuensinya kepada diri kita dan manfaatnya tentunya. Seperti itu. Oke, jadi Tribuners, hukum itu ada untuk mengatur kita ya Pak. Untuk ada membawa, konsekuensinya untuk juga. membawa ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, seperti itu. Hal-hal yang kita anggap goib, yang abstrak aja bisa kita imani. Kenapa imani. yang sudah jelas tertulis, tercantum gitu, tidak bisa kita imani. Jadi itu pentingnya hukum ya Tribuners. That's right. Betul sekali. Nah, ini Bapak kan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri gitu Pak. Nah, mungkin Clara informasi ini Tribuners, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat ini baru-baru ini mendapatkan penghargaan kinerja terbaik loh Tribuners di wilayah Kejati Sumbar pada tahun 2013. Nah, yang terbaru 2023. Maaf ya 2023. Nah, kemudian ada juga penghargaan peringkat ketiga nih secara nasional kinerja pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Tipe B se-Indonesia Tribuners. Luar biasa sekali ya, Pak. Nah, bicara tentang Kejari nih, Pak. Sebenarnya apa aja sih yang diurusin sama Kejari itu? Baik. Jadi Kejaksaan Negeri ini merupakan satuan kerja lembaga kejaksaan di tingkat kabupaten atau kota. Jadi Kota Padang punya Kejaksaan Negeri pasti. Solo punya Kejaksaan Negeri. Bukit Tinggi punya. Nah, jadi kita melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan. Apa tugas dan fungsi kejaksaan? Kita bisa rujuk kalau secara normatif itu di Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 ya, tentang kejaksaan. Yang paling pertama kita melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi kita adalah lembaga pemerintah masuk dalam kuadran ranah eksekutif power, tapi kita melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Salah satu bagian daripada sub kekuasaan kehakiman, tapi di bidang penuntutan, yang melaksanakan penuntutan segala bentuk jenis tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Semua perbuatan yang dilarang dan kemudian diancam dengan sanksi pidana, baik itu penjara, denda, kurungan, dan seterusnya. Oke, jadi penuntutan ya Pak pertama penuntutan. Dan tugas lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, dalam hal ini kami diberikan tugas melakukan penyuluhan hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melakukan pengawasan, ikut juga turut serta melakukan menjaga ketertiban masyarakat dengan melakukan pengawasan orang asing, pengawasan barang cetakan, pengawasan aliran keagamaan dan kepercayaan masyarakat. Jadi yang keagamaan juga diurusin ya Pak? Jadi yang misalnya ya minta maaf, kadang ada yang nyeleneh nih aliran dia melaksanakan ibadah agama di luar daripada tuntunan agama yang itu kita termasuk. Bahkan kemarin kalau teman-teman bisa monitor misalnya kayak organisasi-organisasi atau ajaran agama yang
nyeleneh, yang menyimpang itu kan dibubarkan melalui hasil rapat yang kemudian di situ kita sebagai koordinatornya. Terus kita juga mempunyai peran di bidang perdata dan tata usaha negara dalam hal mewakili, bertindak untuk dan atas nama, on behalf pejabat atau badan pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun juga BUMN dan BUMD. Selain itu kita juga sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi. Eksekusi itu melaksanakan putusan pengadilan. Jadi dari proses hukum yang sejak awal, mulai dari investigasi, penyelidikan, orang jadi tersangka, penyidikan, sampai sidang penuntutan, endingnya itu di jaksa. Jaksa yang melakukan eksekusi, melaksanakan hukuman. Kalau dia dihukum denda, ditagih dendanya oleh jaksa. Kalau dia dipenjarakan, kitalah yang menggiring, memasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Kalau diberikan hukuman tindakan berupa pengawasan atau misalnya kerja sosial, kitalah yang melaksanakan. Seperti teman-teman lihat misalnya kalau di Nangro Aceh Darussalam itu kan ada hukum cambuk. Oh iya. Iya kan, untuk pemberlakuan. Sekalipun itu merupakan undang-undangnya, ya konunnya Aceh, hanya berlaku di Aceh, tapi tetap pelaksananya jaksa. Jaksa lah yang memerintahkan, sekalipun kita bukan algojo ya. Jadi ada algojonya, dicambuk 3 kali ya, jaksa 1, 2, 3, seperti itu. Atas perintah undang-undang, dalam hal ini putusan. Dan yang paling mungkin bisa jadi ini, kita juga punya peran sebagai pihak yang dapat melakukan proses pemulihan kerugian, baik itu yang berkaitan dengan perkara pidana maupun bukan perkara pidana, kepada korban, kepada masyarakat dan pemerintah. Jadi dalam perkara-perkara yang korupsi, yang biasa kan korupsi yang awam. Kalau yang perkara-perkara yang melibatkan kerugian pada masyarakat banyak, misalnya kayak kemarin ada travel bodong, investasi bodong, dan seterusnya. Nah, tugas jaksa itu melakukan pemulihan kerugian korban. Kita selain menuntut terdakwa untuk membayar sesuai dengan kerugian korban, kita juga mencari aset-asetnya, memastikan setiap rupiah kerugian korban itu bisa kembali terrecover. Segitu. Oke. Jadi terjawab pertanyaan yang Clara selama ini kurang paham, Pak. Kirain orang yang kayak dirugikan karena penipuan, karena korupsi itu tidak ada kembaliannya. Ternyata ada ya, Pak ya? Bisa. Oke, jadi kembalinya itu bisa dari si pelaku ataupun aset-aset pelaku gitu ya, Pak? Iya, makanya kalau di perkara-perkara yang terbaru seperti yang investasi bodong Indosuria, atau misalnya yang travel agent yang bermasalah, ya kan, umroh bodong itu kan, kita bekerja sama dengan LPSK. Karena kan korban ini kan jamak, mereka kan banyak. Ada paguyubunnya sini-sini karena jumlahnya ratusan bahkan ribuan, ya kan? Sehingga kemudian kita kerjasama dengan LPSK untuk memastikan korban itu bisa paling tidak sampai buntung atau bahkan ruginya 100% kan. Betul. Karena biar bagaimanapun keadilan itu yang paling hakiki ya bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan korban dan kepentingan umum, dalam artian juga termasuk kepentingan pelaku. Kita juga harus memanusiakan pelaku. Betul, Pak. Kita miskinkan pelaku, anak istrinya mau makan apa? Kan tidak juga seperti itu. Karena yang salah pelakunya ya kan, Pak, bukan keluarganya. Jadi itu tadi Tribuners yang diurusi sama Kejaksaan Negeri ini tadi, ada penuntutan, Pak, penuntutan, kemudian ada sosialisasi juga, terus eksekusi ya Pak, itu yang paling penting. Dan Tribuners. Saya tambahkan tadi yang ini yaitu kewenangan melakukan penyidikan untuk tindak pidana khusus. Jadi tindak pidana khusus kita selain selaku penuntut umum juga selaku penyidik. Tapi untuk perkara tindak pidana khusus. Apa perkara tindak pidana khususnya? Tindak pidana korupsi,
Oke. tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi, dan pelanggaran HAM berat, gross violation of human rights. Oke. Seperti itu. Jadi itu tadi Tribuners, ada penuntutan, ada sosialisasi, ada penyidikan Iya, untuk kasus-kasus khusus gitu kan. Kemudian juga tadi eksekusi. Iya. Nah ini Pak, kita masuk ke kolaborasi Iya. antara Tribun dan Kejaksaan Negeri Iya. Pasaman Barat nih Pak. Nah sebenarnya apa aja nih program yang ada nih di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat? Kalau kita kemarin itu kan penyuluhan tuh Iya. Pak, penyuluhan hukum cyber. Itu targetnya adalah guru dan siswa. Iya, Insya betul. Allah mungkin kita spill dikit nih ya Betul. Pak. Insya Allah ke depan akan sama Betul. nagari juga ya Betul. kan Pak. Nah gimana nih Pak, kok tiba-tiba melaksanakan penyuluhan hukum yang didampingi sama jurnalistik gitu Iya, Pak? jadi berangkat dari realitas memang. Realitasnya kita hari ini tidak bisa hidup kita pribadi sendiri, urusan kerjaan kita sendiri, masyarakat, anak-anak sekolah, semua level itu kita tidak bisa hidup tanpa gadget. Betul. Hampir 100% kehidupan kita sekarang tersandra dalam tanda kutip dengan gadget kita. Nah, sehingga kemudian ada yang mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi bedanya antara desa dengan kota. Yang menentukan kamu tinggal di kota atau tinggal di desa, yang menentukan kamu terbelakang atau tidak terbelakang, ya kan? Itu adalah akses kepada internet, akses kepada teknologi informasi. Sekalipun dia di gunung, ya kan, pucuk gunung, di pulau terpencil terluar, tapi kemudian ada akses internet, terhubung dengan media online, terhubung dengan Tribun Network, ya kan, terhubung dengan tribunpadang.com, kita pastikan mereka semua akan tercerahkan, akan teredukasi dan seterusnya. Jadi, tapi di satu sisi itu juga memberikan kekhawatiran, konsekuensi yang logis, ya kan? Karena ya filosofinya saya mengibaratkan seperti pisau lah. Segala sesuatu kan punya dua sisi yang berbeda. Betul. Nah, seperti sebilah pisau kita bisa gunakan untuk mengupas buah, digunakan oleh ibu kita untuk membuat sayuran dan seterusnya, bernilai positif. Nah, tapi di satu sisi juga bisa disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya menganiaya orang, bahkan sampai minta maaf menghilangkan nyawa, membunuh. Nah, seperti itu pun internet, dunia digital hari ini. Dia punya dua sisi yang kemudian kita harus benar-benar bisa mencegah, bisa mereduksi sisi negatifnya dengan terus mendorong kefaedahan, kemanfaatan dari sisi positifnya. Kita bisa belajar bahasa manapun, teman-teman, anak-anak kita sekarang semuanya serba free, serba bisa belajar secara otodidak, hanya nonton YouTube, nonton podcastnya Tribun Padang, para Tribuner nonton podcastnya Tribun Padang aja udah menjadi tercerahkan, kan, udah mendapat informasi, pengetahuan, wawasan dan seterusnya, ya kan? Dibanding misalnya teman-teman nonton yang tidak berfaedah, mendengar yang tidak bermanfaat, ya kan? Banyak hal-hal yang juga bersifat negatif di gadget kita ini. Saya kira itu, sehingga kemudian timbullah ini harus kita berbuat, saya bilang. Jangan sampai kita membiarkan fenomena-fenomena yang ada sekarang ini, misalnya ya sederhana seperti selebgram siapa tuh, Mukerje itu kan? Oh iya, betul. Hanya gara-gara minta maaf makan babi pakai mengucap basmalah, menyebut nama Tuhan, proses sekarang. Udah turun sampai tingkat kasasi, tetap masuk menjalani pidana penjara, kan? Betul. Jangan seperti itu. Atau misalnya kasus-kasus yang lain, misalnya selebgram nikmir dan seterusnya lah, ya kan, ada banyak teman-teman bisa. Jangan sampai terjadi di wilayah Pasaman Barat misalnya. Seperti itu kemarin kita punya inisiasi, punya maksud dan gayung bersambut Tribun Network, dalam hal ini tribunpadang.com dengan Tribun Akademinya menyambut baik
Jadi kemarin kita bukan hanya memberikan pembekalan apa-apa saja sih perbuatan, tindakan, ya kan, yang kemudian punya implikasi hukum, bahkan kemudian bisa dijatuhi sanksi pidana dalam bermedia sosial misalnya. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu kan diatur perbuatan-perbuatan yang ini. Nah, cuman seringkali kita kan, ya kita punya smartphone, tapi orangnya yang belum smart, iya kan? Jadi handphonenya doang yang smart ya, Pak? handphonenya doang yang smart. Kita sendiri belum smart, sehingga perlu kita sendiri bisa cerdas dan bisa lebih bijak dalam menggunakan sarana smartphone kita, terlebih dalam bermedia sosial. Betul. Ya, saring dulu sebelum sharing, ya kan? Segala apa yang kita, jangan sedikit-sedikit forward, belum dibaca, baru judulnya doang, baru dikirim. Clickbait terus ya, Pak, Ternyata korban clickbait. seperti itu. Belum lagi yang hal-hal lain yang bersifat negatif lainnya kan, itu semua punya implikasi. Nah, ini yang penting harus kita edukasikan, kita sampaikan kepada para tribuners yang masih dalam usia sekolah, Betul. masih dalam ruang pendidikan. Para pendidik, guru kemarin kita sudah sampaikan, kita berikan wawasan, pengetahuan, sehingga muncullah setidaknya kesadaran bahwa ya harus hati-hati memang menggunakan internet, dan kalau bisa kita gunakan untuk kepentingan yang positif aja, keperluan yang positif, dan pun untuk kepentingan positif, keperluan positif itu Tribun kemudian memfasilitasi. Nah, Tribun kemudian memberikan coaching, iya kan, memberikan bimbingan bagaimana memproduksi news, ya kan, berita yang kemudian punya nilai berbeda karena dia merupakan berita yang akan ditampilkan, disajikan secara online. Bagaimana mengambil gambar fotografinya, ya kan, bagaimana menulis, dan kemudian Tribun Padang.com sebagai bagian daripada Tribun Academy ini bukan hanya berhenti kita memberikan wawasan hukum, memberikan pelatihan jurnalistiknya, tapi bagaimana menulis, tag gambar foto, menayangkan video yang sesuai dengan kaidah jurnalistik, tapi juga memberikan ruang, ya kan? Saya salutnya itu. Jadi kita one stop service lah, ya kan? Memberikan ruang, sarana melalui portal tribunpadang.com yang menyediakan channel khusus pendidikan Pasaman Barat. Nah, kalau Tribuners mau cek, silakan dicek bagaimana antusiasme para guru, siswa di Pasaman Barat untuk mengamalkan nih pelatihannya nih, ya kan? Kemarin kita sudah latih, nah sekarang mereka langsung action. Nah, mereka sudah langsung action dan kemudian dilombakan tuh. Jadi mereka menulis beritanya, menayangkan videonya dan seterusnya, itu kemudian dikompetisikan. Nah, dikompetisikan dan itu berlangsung selama setahun loh. Ya kan? Betul, berlangsung selama setahun. Jadi sangat banyak faedah, sangat banyak manfaatnya lah dengan kegiatan kemarin dan nantinya, ya kan? Karena ini kita sudah banyak dukungan, makanya kemarin kita mencoba menginisiasi lagi nih, rencananya nanti mungkin di bulan April setelah Lebaran kita akan menggandeng para wali nagari. Betul. Nah, kenapa para wali nagari? Karena para wali nagari ini merupakan level paling bawah, pintu terdepan, ya kan? Orang paling pertama yang berhubungan dengan masyarakat. Betul. Para wali negara ini, kepala-kepala desa ini kan struktur pemerintahan paling bawah, ya kan? Nah, yang mereka lah yang setiap hari, day to day, berhubungan dengan masyarakat, dengan warga yang membutuhkan pelayanan. Nah, dan untuk itu para wali nagari ya tidak boleh terbelakang, tidak mau harus bisa paham, harus bisa bersentuhan, harus bisa piawai menggunakan gadget, menggunakan gawai, piawai menggunakan gawai. Karena mereka lah
barisan terdepan pelayanan kepada masyarakat, dan para wali nagari kita, kepala desa kita, perangkat nagari kita, perangkat desa kita itu sama kita bekali wawasan hukumnya, pengetahuan hukumnya, dan juga dilatih untuk mengabarkan, mewartakan bagaimana perkembangan, bagaimana kemajuan, dan bagaimana permasalahan-permasalahan dan problematik di nagarinya masing-masing. Nah, dan ya sekarang kan eranya citizen journalism. Nah, mereka kita dorong ke sana. Jadi tidak lagi bergantung, ya mereka nanti akan memproduksi sendiri bagaimana keunggulan, mempromosikan sendiri bagaimana nagarinya, ya kan? Apa keunggulannya. Nah, di sini saya kira apa arti pentingnya. Dan saya berharap apa Tribun Akademi, dalam hal ini tribunpadang.com, tidak hanya berhenti di Pasaman Barat. Virus ini virus ini karena harus kita pencetus iya, ya, Pak. harus kita tularkan kepada tribuners lain di 16 di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Demikian Uni Clara. Luar biasa sekali Tribuners. Tapi memang antusiasme yang mengikuti Tribun Akademi ini sangat luar biasa, Pak. Berita-beritanya masuk terus ke email kita setiap harinya. Jadi nih di Pasaman Barat udah jadi wartawan semua ini, Pak. Nanti Bapak hati-hati aja lagi makan, terus tiba-tiba udah diliput gitu ya, Pak. Nah, itu kan program yang sedang kita jalankan, Pak. Nah, apalagi nih program dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang kira-kira akan dijalankan gitu, Pak? Nah, ke depan kami ingin membuka ruang yang lebih lapang bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan berbagai kemudahan layanan pemerintahan. Kami bersedia menjadi hub. Jadi mungkin kami rencanakan nanti paling kami akan sediakan satu momen kami menjadi channel, kami menjadi call center, apapun pengaduannya, apapun keluhan masyarakat, apapun kebutuhan masyarakat kepentingan, kamilah yang akan mengakselerasikan, akan menyalurkan, akan mengkomunikasikan. Kalau memang itu menjadi bagian urusan dari kejaksaan, kewenangan kejaksaan, kita yang selesaikan langsung. Tapi kalau misalnya urusan kredit nih, masyarakat mau mengajukan pinjaman lunak, KUR, tapi nggak tahu apa persyaratannya, kamilah nanti yang akan mengkomunikasikan, atau misalnya mereka kesulitan memenuhi persyaratan ini, nah, kamilah yang nanti akan mencari meminta pihak bank misalnya, minta ini apa kemudahan yang bisa dilakukan dengan memberikan berbagai hal kemudahan seperti itu. Kami membayangkan kami bisa menjadi semacam sentral, menjadi hub bagi pelayanan kepentingan masyarakat di Pasaman Barat. Ini sudah kami mulai, kita siapkan sarananya, ada Palanta, Adiaksa Pasaman Barat, terus kemudian sementara kita rintis juga nanti ada pojok UMKM, terus ruang konsultasi produk unggulan di Pasaman Barat sebagai etalase UMKM di Pasaman Barat. Oke, jadi kedepannya Tribuners Kejari ini akan menyediakan nih layanan gitu, pengaduan apa saja ya, bisa mengadukan apa saja nih ke Kejari. Jadi jangan takut, mungkin buat Tribuners yang warga Pasaman Barat gitu, kalau misalkan ada keluhan mau mengajukan pinjaman tadi ya Pak, bisa. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kesulitan dalam memenuhi persyaratannya, bisa konsultasi langsung ke Kejari ya Pak. Oke Tribuners, itu tadi perbincangan kita sangat luar biasa, membahas bagaimana kolaborasi kita dengan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, kemudian juga program-program Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Nah mungkin terakhir nih Pak, silahkan kasih closing statement-nya Pak. Saya mau ngasih pantun deh. Oke, pantun gimana nih Pak? Pantun pertama untuk Tribun dulu dong. Oke, siap. Pantunnya, Gunung Talamau tinggi menjulang. Mantep. Pantai Sasak indah menawan. Cakep. Tribun Padang semakin gadang, semakin rancak menjadi unggulan. Wow, amin 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 Pak. Kemudian pantun kedua saya, ini pantun menyambut ini dalam rangka Ramadan. Oke, kita dalam Setelah rangka Ramadan. berbuka, kopi talu terasa nikmat. Mantep. Mantap sangat dendang rantok Pasaman. Cakep. Semoga podcast ini bermanfaat
Cakep. Tetap semangat di bulan Ramadan. Tetap semangat Tribuners. Nah, udah dikasih semangat nih sama Pak Kajari, jadi kita harus tetap semangat jalanin puasanya sampai bertemu di Lebaran nanti di hari kemenangan Tribuners. Jadi sekian perbincangan kita pada hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.